Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali mengikuti kegiatan majelis ta'lim kita. Insyaallah pada hari Ramadan tanggal ke 13 ya, tanggal ke-13 insyaallah ya. Semoga ibadah kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya pada bulan puasa ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita kembali bertemu di sini membahas kembali tentang materi-materi yang telah kita bahas beberapa waktu lalu, dan seperti biasanya setiap hari Selasa kita membahas tentang masalah fikih ya, masalah fikih, dan kita sudah berada di bab-bab akhir di kitab Fathul Qarib. Bab-bab akhir ini membahas tentang sistem peradilan ya, sistem peradilan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaqbalu asy-syahadata illa mimman ay syakhsin sabatat adalatuhu. Beberapa anjuran ya, beberapa anjuran yang diberikan kepada hakim ya. Ini salah satunya kemarin ada di 10 kondisi hakim itu tidak boleh memutuskan memimpin persidangan, seperti ketika marah, ketika sangat lapar, ketika sakit, ketika menahan mau BAB ya, atau ketika sangat mengantuk ya. Maka semuanya itu hakim ya disarankan untuk tidak memimpin persidangan. Karena apa? Karena akan mengurangi objektivitas keputusan hakim itu secara manusiawi ya, karena hakim itu juga manusia ya. Nah, selanjutnya wala yaqbalu syahadah, hakim itu juga dianjurkan tidak menerima persaksian ya, tidak menerima persaksian illa mimman sabatat adalatuhu, kecuali dari orang yang sudah diketahui keadilannya, sudah diketahui sifat adilnya orang tersebut ya, sifat adilnya orang tersebut. Jadi saksi itu juga disyaratkan harus adil ya. Adil di sini dalam dunia persaksian ini sama dengan dalam dunia ilmu hadis. Apa pengertiannya yaitu diusahakan tidak pernah melakukan dosa besar dan jarang melakukan dosa kecil. Itu namanya adil dalam bahasa hadis, dalam bahasa ilmu hadis itu seperti itu ya. Nah, dalam dunia perhakiman sama, saksi ya. Jadi dituntutnya wong yang betul-betul istilahnya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, dalam bahasa sekarang, betul-betul memiliki integritas ya, betul-betul memiliki integritas. Dia bisa berani mempertanggungjawabkan kesaksiannya. Kalau kira-kira wong itu diragukan ya, diragukan karena berbagai informasi dari berbagai sumber bahwa orang ini misalnya itu galak bohong, kemudian wongnya ini terus mencela-mencela ya, istilahnya wongnya ini mudah dibayar misalnya kan ya. Nah, tergantung siapa yang bayar. Nah, ketika seperti itu maka sebaiknya hakim tidak menerima persaksiannya ini ya.
Fa in arrafal qadi adalah syahid amila bi syahadati awar. Jika qadi mengetahui keadilannya saksi, maka dia amila bi syahadati, maka qadi atau hakim boleh mengamalkan persaksiannya. Au arrafa fisqahu, atau hakim itu mengetahui kefasikan, ya, celah, kekurangan dari sisi sifat integritasnya tadi, keadilannya tadi, radda syahadatahu, maka hakim berhak menolak persaksiannya. Kalau dia diajukan untuk bersaksi, ya silakan, tidak apa-apa. Tapi untuk menerima atau menolaknya, ini diserahkan kepada dewan hakim. Makanya dalam beberapa kejadian atau perkara diperlukan namanya nanti disebut dengan saksi ahli, ya, saksi ahli. Ya, saksi ahli itu memang orang-orang memang yang betul-betul mengetahui perkara tersebut secara mendetail. Karena hakim itu tidak mungkin dia menguasai seluruh permasalahan, itu dia tidak mungkin. Karena itu misalnya dalam dunia kesehatan, maka dicarikan saksi ahli dari tim dokter, ya. Misalnya nanti dalam dunia kriminal, dicarikan lagi saksi ahli dari macam-macam, ya. Misal dari ahli pidana, dan dari ahli psikologi dan lain-lain sebagainya, ya. Nah, itu disebut dengan gunanya ada saksi ahli itu di situ, ya. Nah, saksi ahli ini ya memang diprioritaskan juga orang yang betul-betul memiliki integritas dan objektivitas dalam melihat satu permasalahan. Kemudian wala yaqbalul qadi syahadata aduwin ala aduwi. Dan juga dianjurkan hakim itu tidak menerima persaksian seorang musuh terhadap musuhnya. Ini, ya. Terhadap persaksian musuh terhadap musuhnya. Si A ini sedang berperkara dengan si B, ya. Kemudian si A ini ternyata tidak akor juga, bermusuhan dengan si C. Ternyata si B menghadirkan si C sebagai saksi, ya, sebagai saksi. Sedangkan hakim tahu bahwa si A dengan si C ini dia musuh bebuyutan, misalnya musuh macam-macam lah, ya, dalam hal itu musuh politik lah, musuh bisnis lah, dan lain sebagainya, ya, saingan lah. Nah, ini maka sebaiknya hakim harus mencari saksi yang lain, ya, saksi yang lain. Karena apa? Ya, namanya sama musuh, ya, diperkirakan persaksiannya tidak akan bisa objektif, pasti subjektif yang dikedepankan. Nah, ya, itulah susahnya jadi hakim itu seperti itu dalam teorinya, ya, dalam teorinya seperti itu, ya. Maka menerima persaksian dari seorang musuh kepada musuh yang lainnya itu juga sebaiknya ditolak oleh hakim, ya. Wala yaqbalul qadi syahadatu walidin li waladihi. Juga hakim sebaiknya tidak menerima persaksian orang tua terhadap anaknya, ya. Wala waladin li walidihi, atau sebaliknya persaksian anak terhadap wong tua, ya.
Jadi saksi, misalnya saksi utama di situ, maka sebaiknya carilah saksi yang lain atau saksi tambahan. Ya, saksi tambahan jangan menjadi satu-satunya, misalnya wong tua atau orang tua menjadi saksi bagi permasalahan anaknya. Nah, kalau untuk hanya sebagai sumber keterangan, ya maka sah-sah baik. Tapi sebagai saksi utama, maka sebaiknya hakim tidak menerimanya. Ada namanya hubungan keluarga di situ, ya. Maka kembali lagi ketika bersaksi dengan yang seperti itu dikhawatirkan objektivitas persaksian ini akan berkurang, ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ada lagi etika hakim itu, wala yaqbalu kitabu qadin ila qadin akhar fil ahkam illa ba'da syahadati syahidaini. Kemudian hakim juga tidak boleh sebaiknya menerima titipan catatan dari sesama kolega, ya. Pak, ini ketatnya ini Pak, ya. Dia menerima ya kopelan lah istilahnya, ya. Apa ya, kalau bahasa sekarang ada surat sakti, ya surat sakti, ya, karena apa namanya, berperkara dengan si ini yang ngurus perkara itu hakim A. Nah ternyata apa namanya, terdakwanya ini, calon terdakwanya ini punya kolega, punya keluarga hakim juga, hakim B. Nah karena sama-sama hakim, akhirnya hakim B ini ngirimlah surat sakti. Surat sakti, atau omongan sama baik, ya, omongan dan lain sebagainya, ya. Wah itu dulur aku, tolong diuruslah sebaik-baiknya, ya, nitip katanya. Ini, ya. Maka kalau dalam dunia perhakiman, ya sudah, tidak boleh ketahuan model itu, ya langsung ditolak, ya. Nah, langsung ditolak, apa namanya, meskipun kadang wong itu mungkin ada caranya dewe. Kadang misalnya, oh iyalah, jadi iya kebaik, tapi kadang tidak dilaksanakan, ya itu bisa jadi juga, ya. Nah, tapi seperti itu, apa namanya, saking ketatnya dunia etika dalam peradilan Islam itu seperti itu, Pak, ya. Makanya apa namanya, benar juga beberapa waktu yang lalu ada calon pemimpin itu mempromosikan atau mempropagandakan pentingnya etika. Itu memang betul, Pak, ya. Karena apa? Kalau sudah beretika dalam mengelola satu lembaga, sudah tidak memiliki etika yang betul-betul bisa dijaga, akhirnya ya hancur galau, Pak, ya, hancur galau. Kita belajar tentang di sini ini semuanya dianjurkan itu masuk kepada kode etik galau ini, ya, kode etik dunia perhakiman galau. Ternyata nerimo titipan pun tidak boleh, ternyata, Pak, ya. Ternyata nerimo titipan pun tidak boleh dalam dunia peradilan Islam itu seperti itu, ya. Nah sekarang ini kalau di negara kalau di wilayah kita ini, titip menitip itulah sangat biasa nian, ya. Jangankan dalam dunia peradilan, dalam dunia pendidikan pun, wah, titip menitip itu luar biasa, ya. Yo, nak masuk SMA, nak masuk apa, kadang itu yo wong tua juga kadang ada salahnya juga, ya, karena kurang terlalu percaya dengan kemampuan anak, ya. Kalau wong tuanya berprinsip sama, misalnya nak masuk sekolah itu percaya dengan kemampuan anak, ya, maka sebenarnya tidak katik titip menitip itu, tidak katik saya titip menitip itu. Ya sudah, apa adanya kemampuan anak, ya, tidak dapat negeri, sekolah swasta, ya, itu, ya. Nah kalau wong tua berpikiran mak itu galau,
Nah kalau berpikir seperti itu Galo, insya Allah dunia pendidikan kita pun juga enak, bersih, ya, ya bersih, ya dunia pendidikan pun sama, ya. Ya, jadi apa namanya tidak terlalu menuntut untuk harus sekolah di situ nian. Nah ini, nah kadang kita ini kan ya, udah itulah ya, nak sekolah di negeri nian, kalau tidak di negeri rasanya kurang. Padahal pada sistem metode pendidikan itu sama baik. Negeri dengan swasta sebenarnya sama baik. Ijazah juga sama diterima galau-galau. Masalah nasib anak ya tidak tergantung negeri dengan swasta, ya. Masalah nasib anak itu ya. Kadang apa wong itu sekolahnya di sekolah beken terus pas tamatnya ya tidak jadi apa-apa, banyak ya. Tapi kadang banyak dulu sekolahnya tuh di SD yang sekolah SD sekolahnya lah gedung reot itu ya. Tapi hasilnya banyak ternyata yang uangnya jadi pemimpin ya, karena itu tadi nasib seseorang itu tidak bisa dibaca ya, apapun ya, apa nasib uang itu. Nah, jadi titip menitip seperti itu sebenarnya secara etika ya budayanya ya itu kurang bagus sebenarnya ya. Nah, itu ya. Nah juga ini di sini juga dalam dunia peradilan, apalagi dalam dunia peradilan dan dunia kehakiman. Karena apa? Karena itu mempengaruhi nasib seseorang. Keputusan hakim ini mempengaruhi nasib seseorang. Jadi wala yaqbalu kitab qaudin ila qaudin akhar. Jadi hakim itu sebaiknya tidak menerima apapun ya, baik titipan ataupun catatan dari sesama kolega hakim tentang satu permasalahan. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi titipan dari hakim lain yang berhubungan dengan terdakwa pun ya tidak boleh diterima. Apalagi misalnya titipan langsung dari terdakwa. Ya, ini ya, langsung dari orang yang berperkara. Nah ini sangat itu ya, istilahnya tuh dalam bahasa dalam bahasa usul fikih disebut dengan kias aulawi ya. Kias seperti dalam Al-Quran itu kan yang tidak boleh dengan wong tua itu disebutkan itu berkata ya, bantah wong tua dengan berkata itu tidak boleh dalam Quran, disebutkan dalam Quran. Tapi mukul, nendang wong tua, mukul wong tua tidak disebut ya. Nah dalam kias alawi itu seperti itu, berkata beda boleh, apalagi sampai mukul, sampai nendang dan lain sebagainya. Nah ini ya, ya. Apalagi itu hukumnya malah lebih berat, tidak bolehnya seperti itu ya. Nah dalam dunia peradilan itu sama, hakim itu menerima titipan dari dari orang lain yang ada hubungannya dengan terdakwa itu tidak boleh. Apalagi ada titipan dari terdakwanya nih ya, dari orang yang berperkaranya langsung nih, maka itu jauh lebih tidak boleh lagi ya itu ya. Nah kita berbicara seperti ini ya, bahasa keilmuannya itu adalah idealismenya seperti itu ya. Idealismenya seperti itu, idealnya ya. Nah perkara tidak jadi ideal di lapangan ya balik ke individu masing-masing ya. Karena ideal tuh susah, memang kita nak nyari ideal itu Pak ya. Nak nyari ideal itu susah betul ya. Ya. Banyak perkara itu memang idealnya seperti itu, tapi kadang itu karena susah tadi ya. Ketika ketemu yang tidak ideal ya sudah, itu balik ke individu masing-masing. Nah, termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam hal ibadah pun ya sama.
dalam hal ibadah pun. Kalau nak ideal nian, wah susah Pak itu Pak. Ya. Kalau nak ideal nian ibadah nih, kita nih sembahyang di Madinah Pak. Hah? Iya tak? Kita nak idealnya hidup nih, kita ini lahir di Mekah, pindah ke Madinah. Iya, kalau nak idealnya itu caranya itu, ya, secara agama, ya tak? Dan juga kalau nak idealnya, ya betul kata Kak Irwan tadi, hafal kita Quran itu 30 juz. Kalau kita nak nurut nian sunnah Nabi, itulah yang paling ideal. Tetapi kita ini dalam sunnah Nabi itu, kita itu dituntut melaksanakan sunnah Nabi itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bukan nak nuntut idealnya cak mano, ya. Yang penting wong itulah melaksanakan satu sunnah Nabi, ya sudah, alhamdulillah. Dia lah pacak sembahyang lah galak sembahyang, yo alhamdulillah, ya. Tidak nak diturut nian, tidak harus dituntut nian apa namanya. Oh, kalau kamu sembahyang tuh aman tidak di maco bismillah, baca Fatihahnya tidak tepat, tidak pasih, tidak terima Tuhan sembahyang kamu. Itu usah ngomong model itu, ya. Karena kita bukan panitia, ya. Itu usah ngomong model itu, ya. Oh, kalau tidak model itu, tidak sesuai dengan sunnah Nabi, itu namanya, atau tidak kata ini ya, ada usah ngomong model itu, ya. Seseorang dalam hal beragama pun sama. Kita kalau nak nutut idealnya ya sesuai. Nah, ada nyerempet dikit-dikit be jadilah alhamdulillah, ya. Itu ya, ya. Nah, kalau nak nuntut idealnya kita wong Islam nih, hafal Pak hadis itu, hadis Sahih Muslim itu, itu ya, ngerti galau, harus ngerti galau dalil-dalilnya, dasar hukumnya, itu idealnya, karena Nabi itu seperti itu, Nabi seperti itu. Tapi kita ini yang penting jadilah dari 100 itu, dapat 10 be, alhamdulillah. Karena kita menyadari bahwa kemampuan kita ini terbatas, kita ini wong awam. Nah, inilah yang harus kita sadari. Bukan kok kita terus merasa apatis, itu tidak. Tetapi kita menyadari bahwa kita ini memiliki banyak kekurangan dari sisi manusia, termasuk dalam hal agama dan lain sebagainya. Karena itulah kita memang betul-betul merasa memiliki kekurangan dalam hal ibadah. Dan itu sikap yang justru dianjurkan. Jangan kok kita merasa lapade ya loh. Nah, ini malah salah, ya. Kita ibadah lah merasa pade, apa dalam sunnah mengikuti Nabi lah merasa pade. Nah, yang merasa pade gak lah yang bahaya Pak, ya. Ini sikap belis yang model ini, ya, ya. Lah belis dulu itulah, ya. Nah, belis itu ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, apa jawabnya? Ana khairum min, ya Allah, aku tuh lebih pandai dari Nabi Adam, ya. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, dia dari tanah. Pandai aku ya Tuhan, kan? Ngapa aku nak sujud dengan dia? Nah, ini itu merasa lebih pandai itu, ya. Jadi merasa lebih pandai itu itu termasuk salah satu sifat belis, ya. Jadi dalam hal beragama itu seperti itu. Kita dianjurkan untuk memiliki sikap merasa kurang, ya, merasa kurang dalam ibadah, dalam puasa kita masih merasa kurang, dalam itu kurang sempurna, dalam sholat kita harus merasa kurang sempurna, dalam apapun dalam pergaulan kita harus selalu merasa kurang sempurna dan lain-lain sebagainya. Maka sikap seperti itulah yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya, dan dianjurkan, ya, harus ditanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita merasa kurang, ya, kita tidak mudah menyalahkan, tidak mudah merendahkan
amalan, pekerjaan, ibadah wong lain. Nah itu diimbaskan seperti itu ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Jadi dari sistem peradilan etika hakim tadi ya, akhirnya merembet kemana-mana bahasan ya. Jadi itulah yang bisa dibahas pada pagi hari ini. Semoga apa yang bisa yang dibahas kita pada pagi hari ini bisa membawa kemanfaatan bagi diri kita pribadi semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dia kurang mohon dimaafkan, pada Allah mohon diampunkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.